Lahirlah Mas Imam belajar ke Pak Irsad, di mana oleh Pak Irsad diberi senam, diberi jurus yang disempurnakan, yang dikatakan jurus baru. Jadi angkatan sebelum Mas Imam itu memakai jurus lama. Lah jurus lama itu orang Surabaya, Mojokerto, Solo, dan Jogja yang banyak. Sedangkan Mas Imam lahir dari Madiun. Lah Pak Irsad itu tokoh teknik. Nah Mas Imam itu lahir memang masih badan wadak. Setelah beliau latihan biasa terapi muncul, beliau mempelajari, loh, mengapa yang dikenal kok hanya Esa? Kok Esa terapi tidak? Nah, Esa terapi karena keluar itu orang kecil menggunakan uang mahar itu uang ketengan. Ketengan itu masalah kelompok-kelompok masyarakat kecil, sedangkan Esa sendiri dianggap kelompok masyarakat besar. Wong sing ngerti iki Esa, Esa terapi ini ngerti nih gelut. Lah beliau ini terkenal orang tukang gelut. Jadi Esa terapi gelutan. Nemen nenek tukang gelut yo, karena lahirnya yo saka tukang gelut. Ini zaman perjuangan. Munculnya Mas Imam dan anak didik, beliau bersikeras Esa terapi harus lebih dari Esa Winongo. Setelah beliau mengatakan begitu, ketemu Pak Rahmat di Jakarta. Pak Rahmat orang Esa itu nangis. Mengapa saya menemukan Esa kok di Esa terapi? Lah saya mengatakan gitu karena masih mampu badan wadak belajar Esa, siji loro telu belajar karena badan wadak, tapi lah batiniannya itu belajar pada Esa. Belajar pada Esa, belajar pada Pakde-pakdenya. Karena Ki Ageng Suradjoyo itu kalau sekarang katakan medit. Esa itu tidak ada yang dineruskan ke jurus 3, tingkat 3 tidak ada. Terbatas sampai tingkat 2. Lah, tetangga saya namanya Pak Marto. Beliau manggil saya. Nggak ngerti ya dia itu murid Esa. Ya beliau yang diwenangkan ngesahkan, tapi tidak seperti Esa terapi berbondong-bondong mengesahkan. Beliau sangat teliti sampai bukunya ditinggalkan sama saya, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun dari Esa itu diajari sampai tingkat 3. Lho sedangkan Esa ora enek lho kok Esa terapi muni tingkat 3. Kuwi metu saka ndi nek tingkat 30 dari sipit enek. Papat. Ini sejarahnya begitu. Banyak orang memulai tingkat 3 ya. Itu badan badak. Tapi cocok batine ora enek-enek iki ngarang dhewe. Saya mengetahui pada saat disahkan tingkat 3, almarhum Pak Batini suruh keluar dari ruangan. Hanya beliau Mas Imam sendiri dalam ruangan. Yang nggak boleh, nggak bisa itu batiniahnya. Karena batiniahnya itu kalau mau mlebu dadi tingkat 3, paribasane nganti nesu malah diguyu. Isine mung mesem. Nek nesu itu lahiriah. Tapi nek dimusuhi mesem ngesakne sing musuhi. Apa kuat kowe? Yo tanteni sesuk apa semben dhisik kowe apa aku, sing bener kowe apa aku. Lah sing lakoni tingkat 3 ngono ki sapa angel? Ora berbondong-bondong tingkat 3 sak loro.
Lah kok gak wani ngadepi aku. Lho nek wani ngadepi aku tingkat telu kaya apa tingkat telumu. Engko mbok abusi ae. Wah ini masak kelabang untuk ini untuk tingkat 3 ya kelabang apa? Lho ini kok. Jadi kalau saudara sekalian dikecoh oleh orang-orang itu mau tingkat 2 oleh orang itu, wong kuwi golek duit. Lho nek dhek tingkat 2, tingkat 3 bener. Uripe kaya apa? Wong sing nyebarke ini dan kemudian apalagi tingkat 3. Lho uripe kaya apa karo masyarakat apa padahal orang tingkat 2 itu mampu menjadi katakan itu bukan hanya telukur jadi panutan siapapun di lingkungannya. Loh apalagi tingkat 3. Logikanya itu ketolong itu. Kalau saudara belajar belok dulu biologinya orang itu, sejarah hidupnya dan jadi apa itu. Orang belajar biasa terhati ya, atau belajar apapun, masuk apapun, pertama kali kita harus mengetahui sejarahnya, kemudian kehidupan pribadinya orang itu, kemudian tujuannya apa menjadi sasaran ilmunya. Itu orang masuk S1 tidak ngerti sasaran tujuannya, lu ngopo mau S1. Saudara masuk S1 itu sejarah di S1. Lu nek ngono aku ra melu. Mau aku. Karena sejarah ini mendasari daripada organisasi itu. Saya bangga biarpun katakan itu S1 orang murtad. Ya. Kalau dulu dikatakan SHM, kalau orang terhati mengatakan Esa Muda. Tapi Winongo golongannya wong becak Esa Murtad. Tapi golongannya Winongo yang politik Esa Merah. Ini betul semua. Dan dikatakan orang Esa Terati itu kelompok Kiai Indah. Justru munculnya Mas Imam itu yang menyelamatkan Esa Terati. Surabaya merah, Wonosokerto merah, Solo merah, terus Jogja merah. Lho kok Mas Wadi tahu lho, aku sik urip, wong-wong iki sik urip kabeh. Muncullah Mas Imam sebagai murid katakan itu Pak Esat menyelamatkan Esa Terati itu tidak kelompok merah, tapi kelompok yang penuh dengan kearifan kebijakan yang bisa ngayomi masyarakat. Itu tujuan Esa Terati ada. Pencaksilat itu katakan hanya untuk membetengi dalam kumpulan ini, tidak ada Esa Terati diwarai benci karo wong, apalagi benci sama orang Esa Terati itu tidak. Apa terjadi? Itu terjadi, kita akui. Sebabnya apa? Sebabnya sombongnya wong Terati. Rumongso bolone oke, rumongso pencak hebat, gitu. Tapi tanpa sadar orang Esa Terati menjadi sombong, sehingga melupakan kearifan kebijakan dan tujuan Esa Terati yang sebenarnya. Ini waktu pertama kali murid hanya sedikit, yang disahkan hanya 8 orang, tapi dengan penuh keyakinan Esa Terati akan besar karena suntian dari Mas Imam itu sangat kuat melalui perilaku dan tindakannya. Mas Imam itu jarang bicara, tapi saya ingat didikan yang mengatakan nulato nabimu, nulato pemimpinmu nek kowe yang apik.